Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih keadaan kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun kalian berada ya. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Nah, bukan berarti sekolah libur, tetapi kita tetap belajar, akan tetapi dalam rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu khususnya tabung. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang disampaikan hari ini bisa mudah untuk dipahami. Nah, berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya sebelum memasuki pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi absen pada Google Classroom kalian masing-masing ya. Nah, teman-teman, di sini kan kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung atau tabung. Nah, teman-teman ada yang sudah tahu belum bentuk tabung? Itu seperti apa sih? Nah, benar sekali. Banyak sekali di sekitar kita benda-benda yang berbentuk tabung. Nah, contohnya itu adalah kaleng, gelas, pipa, dan masih banyak lagi. Nah, fungsinya apa sih atau manfaatnya apa sih mempelajari bangun ruang sisi lengkung tabung ini? Nah, di sini fungsinya itu bisa mencari volume air yang terisi pada gelas pada suatu gelas atau bisa menghitung volume air pada drum untuk mandi kita ya. Nah, seperti itu untuk manfaat atau fungsi dari mempelajari bangun ruang sisi lengkung tabung ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kita perlu mengingat dulu nih dan menguasai materi prasyaratnya. Nah, teman-teman tahu nggak nih apa materi prasyarat dari materi tabung ini? Nah, iya, materi prasyaratnya itu ada dua, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Nah, bangun datar ini berupa persegi panjang dan lingkaran, dan bangun ruang ini terdiri dari prisma. Nah, karena tabung ini adalah prisma dengan alas berbentuk lingkaran. Nah, di sini kita akan membahas sedikit mengenai materi prasyarat dari materi tabung ini. Seperti yang tadi sudah disebutkan, kita harus bisa menguasainya agar mudah dalam memahami materi tabung kali ini. Nah, di sini kita bahas materi prasyarat. Yang pertama yaitu bangun datar yang terdiri dari persegi panjang dan lingkaran. Nah, di sini terdapat persegi panjang. Nah, persegi panjang adalah suatu segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar, sama panjang, dan keempat sudutnya siku-siku. Nah, persegi panjang itu terdapat panjang dan terdapat lebar. Panjang yang ini dan lebar yang ini. Nah, untuk mencari kelilingnya yaitu 2 dikali P ditambah L. Dan untuk luasnya yaitu P dikali L. P itu sebagai panjang dan L itu sebagai lebar. Nah, yang kedua itu ada lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah sekumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu lengkungan yang memiliki panjang yang sama pada titik pusat lingkaran. Nah, lingkaran itu sendiri itu mempunyai pusat yang berada di tengah-tengah lingkaran, dan dari pusat ke busurnya itu dinamakan R atau jari-jari lingkaran. Nah, untuk kelilingnya, rumusnya adalah keliling sama dengan 2πr dan luasnya adalah πr kuadrat. Nah, pi ini bisa 3,14 atau 22/7.
Gitu. Nah, untuk kelipatan 7 maka menggunakan 22/7 pi-nya, dan untuk bukan kelipatan 7 maka menggunakan 3,14 untuk mempermudah perhitungan kita ya. Selanjutnya, materi prasyarat yang kedua yaitu bangun ruang. Nah, di sini ada prisma. Prisma ini adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atasnya sejajar serta kongruen. Nah, di sini bidang alasnya berbentuk segi 5 dan bidang atasnya berbentuk segi 5. Nah, itu yang dinamakan prisma, mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar serta kongruen. Nah, kalau tabung ini adalah eh, alas dan bidang atasnya itu berbentuk lingkaran. Nah, untuk luas prisma sendiri itu rumusnya, luas permukaannya adalah keliling alas dikali tinggi dan ditambah 2 kali luas alas, dan untuk volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery learning menggunakan aplikasi Google Classroom, WhatsApp Group, serta Google Meet, peserta didik dapat mendefinisikan tabung, mengidentifikasi unsur-unsur dan jaring-jaring tabung, menemukan dan menggunakan rumus luas permukaan dan volume tabung, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerja sama. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, di sini kita akan membahas beberapa poin-poin atau submateri dari tabung ini. Yang pertama itu kita bahas pengertian tabung, yang kedua ada unsur dan sifat tabung, yang ketiga jaring-jaring tabung, yang keempat volume dan luas permukaan tabung, dan yang kelima adalah contoh soal. Nah, untuk yang keempat ini, yang volume dan luas permukaan tabung ini, nanti kalian akan menemukan sendiri rumus luas permukaan tabung dan volume tabung menggunakan pendekatan materi prasyarat tadi yang sudah dijelaskan, yaitu mengenai bangun datar yang terdiri dari persegi panjang dan lingkaran, dan bangun ruang yang terdiri dari prisma. Nah, nanti pada LKPD itu kalian akan menemukan rumus dari volume dan luas permukaan tabung. Jadi nanti akan membentuk kelompok yang terdiri dari maksimal 4 orang untuk mengerjakan LKPD tersebut ya. Nah, yang pertama di sini kita bahas pengertian tabung. Nah, apa sih itu tabung? Kita akan bahas di sini. Nah, di sini ada gambar tabung. Nah, tabung ini merupakan suatu bangun ruang yang disusun oleh 3 buah sisi, yakni 2 buah lingkaran yang memiliki ukuran sama, yaitu 2 buah lingkaran ya, yang ini dan yang ini, yaitu bidang alas dan bidang atas, yang memiliki ukuran serta satu segi 4 yang menyelimuti atau mengelilingi kedua lingkaran itu. Jadi selimut tabung ini merupakan kalau dibentangkan akan menjadi satu segi 4, yaitu persegi panjang. Nah, bangun tabung juga dikerap disebut sebagai silinder. Dan tabung ini merupakan prisma yang alasnya berbentuk lingkaran, karena alas dan tutupnya sejajar serta kongruen, makanya dia disebut prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, di sini ada contoh-contoh benda yang memiliki bentuk tabung. Di sini ada baterai, ember cat, ya pipa, dan kaleng di sini. Selanjutnya kita masuk ke subbab materi yang kedua, yaitu ada unsur dan sifat tabung. Nah, apa aja sih unsur-unsur dari tabung? Apa aja sih sifat-sifat dari tabung? Kita akan bahas di submateri yang kedua ini. Nah, di sini yang pertama kita bahas ada unsur-unsur tabung. Nah, tabung ini memiliki beberapa unsur.
Ada 5 unsur tabung itu. Yang pertama yaitu sisi tabung. Nah, bidang alas sisi tabung itu adalah bidang yang membentuk suatu tabung yang terdiri atas 2 buah lingkaran serta 1 buah selimut. Tadi ya, 2 buah lingkaran dan 1 buah selimut. Nah, ini namanya jaring-jaring tabung nih. Yang kedua, itu ada selimut tabung. Nah, bidang yang menutupi tabung, selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Yang ini ya. Jadi selimut tabung jika dibentangkan akan membentuk suatu persegi panjang. Terus unsur yang ketiga ada jari-jari. Nah, setengah dari titik pusat lingkaran pada bagian alas dan tutup tabung adalah jari-jari. Dari sini ke sini, dari sini ke sini itu jari-jari. Dari sini ke sini itu jari-jari. Nah, sedangkan yang keempat itu ada diameter. Diameter ini adalah 2 kali dari jari-jari. 2 kali dari jari-jari, berarti yang ini. Diameter, dan yang ini diameter, dan yang ini dinamakan diameter. Nah, yang kelima itu ada tinggi tabung. Nah, tinggi tabung ini adalah lebar pada sisi bagian lengkung pada selimut tabung. Ini ya, tinggi. Nah, ini juga tinggi nih. Nah, itu unsur-unsur dari tabung. Selanjutnya ada sifat-sifat tabung. Nah, tabung ini sendiri juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu mempunyai 2 rusuk. Yang mana sih rusuk itu? Nih, yang ini nih rusuk ini. 1, 2. Ini yang dinamakan rusuk. Terus yang kedua, alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Ini yang tadi. Alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Terus yang ketiga itu mempunyai 3 bidang sisi, alas, selimut, dan tutup. Jadi mempunyai 3 bidang sisi, alas, selimut, dan tutup. Nah, yang keempat itu tidak memiliki titik sudut. Jadi tabung ini tidak memiliki titik sudut. Yang terakhir itu adalah tinggi tabung merupakan jarak antara alas dan tutup tabung. Nah, tinggi tabung ini jarak antara alas dan tutup tabung. Nah, ini yang dinamakan tinggi tabung nih. Ini tinggi tabung, ini tinggi tabung ya. Nah, itu dari sifat-sifat tabung. Selanjutnya submateri yang ketiga ada jaring-jaring tabung. Nah, di sini jaring-jaring itu adalah bangun datar, kumpulan bangun datar yang bisa membentuk tabung. Ini adalah jaring-jaring tabung, karena tadi tabung itu tersusun dari 2 buah lingkaran dan 1 buah segi 4, yaitu persegi panjang. Nah, ini merupakan jaring-jaring tabung, terdiri dari alas, tutup, dan selimut. Ini ya. Ini jaring-jaring tabung. Selanjutnya, pada subbab materi yang keempat, yaitu volume dan luas permukaan tabung. Di sini saya akan mengirimkan LKPD yang harus dikerjakan oleh kalian secara berkelompok, yang setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, lalu kalian membuat grup WhatsApp yang terdiri dari anggota-anggota kelompok kalian untuk berdiskusi mengerjakan LKPD, dan jangan lupa untuk memasukkan saya ke dalam grup tersebut untuk membimbing kalian dalam menyelesaikan LKPD tersebut. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, kalian kembali masuk pada Google Meet dan akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan pada grup WA tersebut. Nah, sekarang untuk pembagian kelompok, kalian cari teman kalian satu kelompok terdiri dari 4 anggota dan langsung membuat grup, dan jangan lupa memasukkan saya ke dalam grup tersebut ya. Nah, gimana nih untuk LKPD-nya, sudah selesai kan? Mudah kan dalam melengkapi LKPD yang rumpang tersebut ya.
sangat mudah sekali untuk menemukan volume dan luas permukaan tabung menggunakan pendekatan prasyarat tadi, pendekatan materi prasyarat tadi. Nah, selanjutnya di sini untuk presentasi hasil diskusinya, siapa nih yang mau menampilkan hasil diskusinya? Ya, boleh untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Untuk menemukan volume, rumus volume dan luas permukaan tabung. Silakan dipresentasikan. Terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk jawaban hasil diskusinya tepat sekali dan benar sekali. Sekarang di sini akan memperkuat lagi tentang rumus volume dan luas permukaan tabung. Nah, jadi seperti yang tadi pada LKPD, di sini volume tabung. Nah, volume tabung itu dicari dengan menggunakan volume prisma. Nah, karena tabung itu adalah prisma dengan alas berbentuk lingkaran. Nah, untuk volume prisma rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas ini adalah luas lingkaran ya. Nah, karena di materi prasyarat tadi luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat, tinggal dimasukin saja. Jadi V volume sama dengan pi r kuadrat dikali tinggi. Nah, tinggi ini adalah tinggi tabung. Jadi didapatlah rumus volume tabung yaitu pi r kuadrat T. Benar sekali ya dari hasil diskusi kalian. Nah, di mana V ini adalah volume tabung, lalu Pi ini adalah 22/7 atau 3,14. Menggunakan 22/7 jika merupakan kelipatan 7 dan 3,14 jika bukan kelipatan 7. Nah, R ini adalah jari-jari alas atau atap. Karena sama saja ya, bisa menggunakan alas atau atapnya. Yang terakhir itu adalah T. T itu adalah tinggi tabung. Nah, itu jadi kita dapat menemukan volume rumus volume tabung. Selanjutnya, untuk luas permukaan tabung seperti pada LKPD yang kalian kerjakan, di sini luas permukaan tabung adalah jumlah dari luas ketiga bangun datar tersebut, yaitu alas, tutup, dan selimut. Nah, di sini luas selimutnya itu adalah 2 pi RT. Karena kalau dibentangkan ya, selimut tersebut adalah persegi panjang. Nah, panjangnya itu adalah 2 pi R dan tingginya adalah T. Nah, di sini untuk luas prisma itu untuk luas tabung ya maaf, itu luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Di sini luas persegi panjang. Tadi luas selimutnya 2 pi RT. Nah, sehingga rumus luas permukaan tabung adalah luas alasnya lingkaran, luas tutupnya lingkaran, berarti pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat. Terus luas selimutnya adalah 2 pi RT. Maka ini ditambahin karena sama, jadi 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Atau bisa ditulis seperti ini ya, luas permukaan sama dengan 2 pi R buka kurung R ditambah T. Jadi kita bisa menemukan rumus luas permukaan tabung. Jadi kita tinggal belajar saja menggunakan rumus-rumus tadi ya. Selanjutnya pada subbab materi yang terakhir yaitu ada contoh soal. Nah, di sini contoh soal itu kita akan menggunakan rumus yang kita dapat tadi di LKPD. Kita gunakan rumusnya untuk menghitung volume dan luas permukaan dari tabung. Nah, untuk contoh soal yang pertama di sini soalnya yaitu tabung memiliki diameter 14 cm dan tinggi 10 cm. Maka volume tabung tersebut adalah, nah ini gambarnya ya. Diameternya adalah 14 cm dan tingginya adalah 10 cm. Nah, dalam menjawab soal esai itu harus memuat diketahui dan ditanya, terus ada jawab dan langkah-langkahnya, lalu ada kesimpulan atau hasil yang didapat. Nah, itu salah satu cara
untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal esai ya. Jadi kita harus menulis dulu informasi apa yang didapat dari soal. Seperti diketahui di sini, dia tabungnya itu memiliki 14 cm diameternya. Berarti diameter tabung adalah 14 cm. Nah, karena diameter ini adalah 2 kali jari-jarinya, maka didapat jari-jari tabung adalah setengah dari 14, berarti 7 cm. Selanjutnya tinggi tabung. Nah, di sini tinggi tabungnya pada soal diketahui 10 cm. Lalu yang ditanya adalah volume tabung ya. Karena yang ditanya volume tabung, kita gunakan rumus V sama dengan PR kuadrat T. Tinggal kita masukkan PR kuadrat T. Karena R ini adalah kelipatan 7, maka di sini menggunakan 22 per 7. Tinggal kita masukkan, substitusikan nilai-nilai yang didapat dari soal, yaitu V sama dengan 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. Nah, ini bisa dicoret ya. Nih, yang ini sama yang ini bisa dicoret. Jadi, 22 kali 7 adalah 154, dan 154 dikali 10 adalah 1540 cm pangkat 3. Nah, untuk volume sendiri, satuannya adalah cm pangkat 3. Nah, untuk kesimpulannya di sini, jadi volume tabung tersebut adalah 1540 cm pangkat 3. Jadi, diingatkan lagi, untuk soal esai, jangan lupa untuk memberi diketahui, ditanya, dijawab, dan jawaban lengkapnya beserta langkah-langkahnya dan kesimpulannya, karena itu akan menambah poin dalam menjawab soal esai. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Di sini sebanyak 88 liter bensin dituangkan ke dalam drum berbentuk tabung dengan jari-jari 20 cm. Berapakah ketinggian drum tersebut? Berarti jangan lupa diketahui, ditanya, dijawab, dan langkah-langkahnya dan kesimpulan ya. Nah, diketahui yang pertama, diketahui jari-jari tabung. Karena pada soal jari-jari tabungnya adalah 20 cm, kita tulis 20 cm. Nah, berarti di sini diketahui juga nih 88 liter bensin. Nah, berarti itu adalah volume bensin ya, volume bensin. Nah, di sini volume bensinnya adalah 88 liter. Nah, liter ini ya setara dengan desimeter pangkat 3. Nah, di sini berarti 88 sama dengan 88 desimeter pangkat 3. Nah, desimeter pangkat 3. Karena jari-jari ini adalah satuannya cm, maka di sini kita ubah volumenya menjadi satuannya cm ya. Lalu karena desimeter turun satu kali menuju cm, maka karena ininya pangkat 3 berarti dikali 1000. Berarti 88 dikali 1000 adalah 88.000. Jadi volume bensinnya adalah 88.000. Nah, terus yang ditanya adalah ketinggian drum atau tinggi drum ya. Lalu cara menjawabnya, karena ini merupakan volume, jadi di sini volume sama dengan PR kuadrat T. Volume yang diketahui tinggal substitusi, P-nya 22 per 7, R-nya 20, T-nya yang ditanya. Nah, berarti 88.000 sama dengan 22 dikali 20 dikali 20. Hasilnya adalah 8.800 per 7 cm pangkat 2 dikali T. T ini nanti yang ditanya ya. Berarti di sini T-nya itu adalah 88.000 dikali 7 per 8.800. Nah, kalau kayak gini gimana tuh? Tinggal dicoret saja ya, 8.800. Di sini 8.800. Berarti sisa 10. 10 dikali 7.
Berarti T-nya adalah 70 cm. Jadi seperti itu ya, bisa dapat 70 cm. Jadi kesimpulannya adalah tinggi tabung atau tinggi drum tersebut adalah 70 cm. Seperti itu untuk penyelesaian contoh soal yang kedua. Nah, untuk materi kali ini yaitu bangun ruang sisi lengkung tabung, apakah ada hal yang ingin ditanyakan untuk hal-hal yang kalian tidak dimengerti? Nah, boleh ditanyakan ya kepada saya. Baik, kalau gitu jika tidak ada yang bertanya, sekarang siapa nih yang mau mencoba untuk mereview materi yang kita dapatkan hari ini nih pada pertemuan kali ini? Ya, bagus sekali. Terima kasih sudah mereview kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Bayu. Nah, selanjutnya itu ada tugas individu yang harus dikerjakan sama kalian nih. Kalian bisa mengakses link ini atau kalian bisa buka di Google Classroom kalian masing-masing. Untuk tugas ini dikerjakan secara individu ya, dikerjakan dan disubmit agar nilainya masuk. Nah, selanjutnya pada pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung yang lainnya, yaitu kerucut. Nah, baik, mungkin dicukupkan saja pertemuan kali ini ya. Tetap jaga kesehatan kalian agar terhindar dari wabah COVID-19. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa kerjakan tugas yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.